Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan membahas merubah BMS 3S menjadi 1S, 2S. Maksudnya di bawahnya. Sebetulnya ada permintaan untuk BMS 4S dijadikan 3S, tapi sama saja. Jadi yang akan saya praktekkan BMS 3S akan saya jadikan 2S. Oke, untuk memahami ini saya gambar saja. Oke, saya gambar saja dahulu. Misalkan ini 3S, saya gambar dahulu baterainya. Ini baterai. Karena 3S, jadi baterainya 3 buah. Kemudian di sini ada masing-masing pasti ada kontrolnya. Oke, saya gambar seperti ini saja. Ini biasanya di BMS menggunakan DW01. Jadi untuk short circuit, over voltage, low voltage, kontrolnya ini. Jadi dia menggunakan DW01 IC-nya. Kemudian outputnya di sini ada kontrol MOSFET, saya sebut saja kontrol MOSFET. Kemudian baru MOSFET-nya. Saya gambar seperti ini saja, sederhana saja. Tidak saya gambar lengkap bro. Pasti seperti ini bentuknya. Ini contoh 3S, biasanya ini ditulis P positif atau C positif. Sedangkan ini P negatif atau C negatif. Kemudian ini B negatif. Ini biasanya B positif. Oke, karena ini 3S, ini ditulis dengan tegangan dia. Saya lihat contoh yang lain dahulu. Oke, ini juga 3S. Oh, sama ini. Dia ditulisnya dengan tegangan. Jadi ini di sini tulis ini 4,2, kemudian 8,4, kemudian 12,6. Sudah. Dan ini kontrolnya, ini saya buat bloknya saja. Jadi kira-kira seperti ini rangkaiannya. Ini juga ada balance, jadi balance-nya saya buat di sini saja sama seperti ini. Jadi masing-masing blok ada. Jadi ini balance. Ini juga terhubung seperti ini sama. Paham ya bro? Saya tidak gambar lengkap. Jadi bila ada resistor seperti ini namanya balance. Ini contoh yang tidak ada balance-nya, hanya DW01 saja. Oke, yang kalian perhatikan adalah kalian lihat bila 3S tegangannya di sini. Jadi bila kalian ingin membuat 2S, ini tidak digunakan. Langsung saja P positifnya kalian ambil di sini. Jadinya ini. Sedangkan 1S jadinya di sini. Paham ya bro? Oke, kita praktek saja yang kemarin. Jadi bila kalian ingin merubah BMS, misalkan ini 3S ke 1S atau 2S, yang pertama digunakan adalah negatifnya. Jadi patokannya di negatif. Ini 0. Oke, saya solder saja 0 ini. Jadi yang digunakan pertama kalian solder nolnya dahulu. Oke, nolnya sudah. Kita buat 1S saja, jadi satu baterai. Jadi 1S kita pasang di 4,2 atau B1 tergantung boardnya. Mungkin B3.
Oke, saya pasang di 4,2. Sudah. Ini contoh bro, jadi kalau kalian menggunakan 40 ampere harus menggunakan kabel yang besar. Ini hanya contoh saja. Oke, sudah. Saya contohkan saja. Oh, kemudian yang perlu dipasang dahulu yaitu negatif. Ini negatif baterai, negatif P minus. P minus itu ini. Oke, saya solder saja. Jadi yang utama ini minusnya, kemudian hubungannya yang kita inginkan, misalkan 1S kalian hubungkan di 4,2 volt, dan outputnya untuk mencharger kalian ambil di sini. Oke, saya solder saja. Kita pakai kabel merah saja. Oke, saya solder di sini saja. Jadi ini 4,2 volt sebagai P positif. Paham ya bro? Jadi untuk ini untuk mencharger juga sebagai charger dan untuk ke beban. Oke, saya contohkan saja. Misalkan ini. Jadi masing-masing ini blok supply-nya dari baterainya, bukan dari tegangan charger. Ini, jadi yang kita aktifkan ini saja 1S. Oke, saya pasang. Jangan sampai salah, positif. Saya ukur tegangannya apakah terukur. Biasanya BMS baru bila diukur tegangannya tidak terukur. Kita lihat saja, kalau terukur tidak apa-apa. Volt DC. Saya tes. Terukur 3,8. Paham ya bro? Kemudian kita akan mencharger. Akan saya contohkan charger. Untuk mencharger jangan kalian lupa untuk 1S patokan 4,2 untuk lithium. Tegangan charger untuk LiPo 4 sekitar 3,6. Karena ini untuk LiPo jadi saya atur dahulu di tegangan 4,2. Harus lebih kecil bro kalau mau aman. Tapi bila ada BMS tidak masalah. Maksimum sekitar 5 dan 6. Jadi bila 1S 5 volt, bila 2S 10 volt, bila 3S 15 volt, maksimum 18 volt. Jadi patokannya saran saya di 4,2 1S. Kalau kalian arusnya mau besar kalian set di 5, bila mau maksimum kalian set di 6, tapi saran saya maksimum di 5 saja, 5 volt. Oke, saya di 4,2 dahulu. Saya dibuat 4,1. Kemudian akan saya coba ukur arusnya. Kalian perhatikan besar arusnya saat mencharger sudah benar negatif. Nanti ketuker. Oke, kalian perhatikan besar arusnya. Saya charger sudah benar. Saya charger hanya 16 mA, kecil sekali karena tegangan chargernya 4,1. Oke, sekarang akan saya naikkan agar tegangan chargernya sedikit besar, misalkan 500 mA. Kalian perhatikan. Oke, seperti yang saya katakan, saya set dahulu tegangan inputnya. Saya coba dahulu di awalnya tadi 4,1, saya buat 4,7 dahulu agar tidak terlalu besar. Kalian perhatikan biar arusnya tidak terlalu besar. Saya set di 4,8. Terlihat bro. Kemudian saya charger kembali. Pengukur arus. Oke, ini negatifnya ampere. Kalian lihat ini tegangan charger kita naikkan sebesar 0,6 volt dan besar arus
sudah 1 ampere. Paham ya bro? Untuk menaikkan arus yang arusnya hanya sekitar 16 mA, setelah kita charger menaikkan tegangan 0,6, besar arusnya sudah 1 ampere. Oke, mudah-mudahan kalian memahaminya. Sekali lagi, untuk tegangan charger khusus lithium, kalau bisa kalian set di 4,2, ini yang paling aman volt. Kalau arusnya ingin besar, kalian set di 5 volt saja. Kalau ingin lebih besar lagi 6 volt, tapi saran saya gunakan 5 volt saja. Seperti yang kalian lihat, 5 volt saja sudah 1 ampere chargernya. Oke, kemudian bila kalian ingin 2S, positifnya saya lepas dahulu. Hubungan pertama di 4,2 saya solder, kemudian yang kedua di 8,4 yang ini. Oke, kemudian positifnya, karena kita ingin jadikan baterai 2S, positifnya di 8,4. Oke, seperti ini. Kita coba saja dan kita ukur tegangannya. Ini S1, ini S2, sudah benar. Saya ukur tegangan output baterainya, volt 7,7. Paham ya bro? Untuk merubah BMS yang dari besar ke kecil. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.